Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terima kasih pada saudara MC, juga kepada ketua panitia, dan terima kasih juga kepada seluruh hadirin hadirat jamaah, terutama ibu-ibu Aisyah. Karena memang pagi ini biasa kajian rutin Ahad pagi di Masjid At-Tanwir, tetapi karena kondisinya sekarang kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita gabung dan kolaborasi pengajian pagi Ahad pagi Masjid At-Tanwir ini dengan kegiatan Tarhib Ramadan bersama Forum Dai dan Mubalik Azhar Indonesia. Saya selaku Ketua Umum Fordama yang sekaligus juga aktivis di Majelis Tablik PP Muhammadiyah di bidang tablik global dan kerjasama. Pertama tentu saja mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan pusat Muhammadiyah kemarin yang telah memberikan kami izin untuk berkolaborasi dan bisa menyelenggarakan tarhib ini bersama Fordamai dan juga Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Yang kedua, saya berterima kasih pada para guru kita, para asatiz kita, bil khusus guru kita Ustadz Dr. Suparto, MED, PhD. Beliau ini penggiat dakwah di Australia dulu, ya, waktu menjadi mahasiswa S3. Saya tahun 2014 ke sana melanjutkan saja apa yang sudah beliau tanam dan beliau upayakan berdirinya Masjid Westall. Jadi beliau sekarang sebagai direktur ya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di Direktorat PAUD, ya, PAUD Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal. Ya, juga dulu di Melbourne, Australia, juga bersama Prof. Atib Latiful Hayat, ya, sekarang sebagai Wakil Menteri Dikdasman, juga sebagai aktivis dakwah. Jadi alhamdulillah kabinet pemerintahan Republik Indonesia saat ini memang banyak diisi oleh aktivis-aktivis dakwah, apakah dari unsur Muhammadiyah, apakah dari unsur Nahdlatul Ulama, dan juga Syarikat Islam. Syarikat Islam itu sekjennya sekarang jadi Menteri Koperasi, ya Pak Juliantoro, ya, itu alhamdulillah, dan juga Menteri Pendidikan Tinggi ya dan Ristek, Menristek Dikti, itu juga kader Muhammadiyah. Beliau ketua ranting Muhammadiyah di Bandung ya, kalau tidak salah. Dan lama mengenyam pendidikan di Jepang dan juga negara-negara lain. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini juga saya ingin menyampaikan kepada hadirin semuanya bahwa hubungan Al-Azhar Asy-Syarif selaku institusi pendidikan dan dakwah yang boleh dikatakan ya tertua, salah satu yang tertua di dunia, alhamdulillah sudah memiliki hubungan yang baik, kerjasama yang baik dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Terakhir kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar ke PP Muhammadiyah memberikan jatah atau kuota 20 beasiswa untuk santri-santri Muhammadiyah, pesantren-pesantren Muhammadiyah yang ingin melanjutkan studinya ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Tidak banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang mendapatkan kuota khusus jatah beasiswa dari Al-Azhar. Di antaranya ada Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, kemudian dari PBNU, dan juga alhamdulillah dalam kunjungan terakhir kemarin PP Muhammadiyah juga menerima kuota jatah dari Al-Azhar. Setiap tahunnya ada 20. Dan kita setiap tahun di PP Muhammadiyah ini menyelenggarakan seleksi, ya, seleksi untuk anak-anak kita, santri-santri kita yang akan
melanjutkan studi ke Mesir ya, untuk yang ingin mendapatkan jalur beasiswa. Ya, yang di luar beasiswa juga banyak, tapi itu ya biaya mandiri. Ya, biaya mandiri itu Al-Azhar sangat terbuka ya, tidak membatasi siapapun dan dari manapun asal memiliki kemampuan bahasa Arab ya, kemampuan hafalan Al-Quran, dan juga diharapkan nanti pulang menjadi duta-duta Al-Azhar untuk menyebarkan dakwah Islam yang wasatiyah, dakwah Islam yang rahmah, dan dakwah Islam yang ilmiah. Nah, saya kira 3 nilai inilah yang membedakan dakwah yang diusung oleh Azhar ini. Jadi dakwah kita bukan emosional, tapi harus berlandaskan riset ilmiah. Yang kedua adalah dakwah kita dakwah yang ramah, bukan yang marah-marah di media sosial, ya. Dan tentu saja yang ketiga adalah dakwah yang wasatiyah sebagai amanah mandat dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Terakhir saya mengucapkan jazakumullah khairal jazak pada seluruh panitia gabungan ini dari Fordamai dan juga dari Majelis Tablik PP Muhammadiyah, dan juga dibantu oleh banyak staf dari majalah Tablik. Ya, mudah-mudahan hadirat Bapak Ibu di sini ya mulai berlangganan majalah Tablik ya. Ya, majalah Tablik ini majalah kita terbitkan oleh MTPPM Jakarta, yang insya Allah sangat bermanfaat ya, tulisan, kajian-kajian, dan juga di sana ada suplemen khutbah Jumat dan lain sebagainya, juga kabar-kabar persyarikatan. Terima kasih kepada ibu-ibu pimpinan Aisyah Sedekai Jakarta. Ada banyak tokoh di sini, ada hadir Bu Nur Jannah Fatwa, istri almarhum Dr. A.M. Fatwa, mantan wakil ketua MPR RI dan tokoh reformasi. Ada juga Bu siapa lagi? Bu Nurdiati ada? Oh iya, nggak kelihatan. Ini bajunya lain sendiri, jadi saya tertegun ini. Lebih muda 50 tahun jadinya. Jadi seperti gadis umur 25 tahun ini. Masya Allah. Terima kasih Bu Nurdiati dan semua Bapak Ibu. Juga di sini ada, saya lihat ada dari KMM, Korps Mubalik Muhammadiyah ini, Jakarta Barat. Ada Dr. Narmodo, ya, serta kawan-kawan semua yang saya nggak sebutkan satu persatu. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi silaturahim yang baik, kolaborasi dakwah yang baik antara Fordamai dan juga terutama Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang transformatif ya, membawa makna, tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus ya, kemudian menahan hubungan suami istri, tetapi lebih daripada itu kita harus membangun Indonesia dan masa depan bangsa lebih baik dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai amanah, empati, kepedulian sosial, dan juga kolektivitas ya, kebersamaan. Karena dalam Ramadan ini semua kita lakukan secara berjamaah, secara kolosal ya. Insya Allah mudah-mudahan nilai-nilai itu bisa kita patrikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Demikian sambutan dari kami selaku Ketua Umum Fordamai, dan selamat mengikuti kegiatan acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah buat kita semuanya. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Acara berikutnya yaitu adalah sambutan dari Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Majelis Tablik PP Muhammadiyah Al-Ustadz
Al-Hajj Suparto MED PhD. Falyatafaddal siyadatuhu mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Umum Fordamai Ustadzuna Fahmi Salim LCMA, kemudian yang saya hormati Kang Abik Dr. Phil Habibur Rahman Azirazi LCMA, sastrawan, intelektual, sutradara, dai, ya, dosen, ya, aktif di MUI, punya pesantren, ya, hadir di forum Ahad ini. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Lalu panitia acara ini, terima kasih dari PP Muhammadiyah Majelis Tabligh dan juga Fordamai, Muntada Du'at wal Mubalighin Al-Azhariyin di Indonesia. Luar biasa, karena biasanya pengajian Ahad ini tidak sebanyak yang sekarang ini. Iya. Karena kalau Ahad biasanya itu Ustadz Kandang, kalau sekarang Ustadz Kondang. Jadi alhamdulillah lebih banyak. Yang saya hormati pula Al-Mukarram Hadratul Ustadz Profesor Abdul Somad yang nanti akan membersamai kita, dan juga yang akan hadir nanti Ustadz Dr. Abdul Khair Ramadan yang juga akan membersamai kita. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini ikhtiar kita untuk menghidup-hidupkan syiar dan api Islam ketika hamba-hamba Allah itu terpanggil dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena ketika kita sibuk dengan kesibukan kita sibuk dengan meraih dan mengejar dunia, maka langkah kaki kita begitu berat untuk hadir di majelis-majelis yang insya Allah Allah berkahi. Ramadan hanya sejengkal hari yang nanti akan kita sambut dengan perasaan gembira. Sebagaimana Rasulullah dalam hadis senantiasa memberi kabar gembira. Karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah itu memberi kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya tatkala datang bulan Ramadan. Kegembiraan itu nyata karena Ramadan adalah bulan mulia, bulan spesial yang mungkin banyak hamba Allah ingin menemuinya tetapi ternyata tidak dapat menemuinya. Mungkin Ramadan tahun lalu ada di antara orang-orang terkasih, orang-orang tercinta menikmati syahdunya Ramadan bareng-bareng dengan kita. Tapi mungkin di tahun ini mereka sudah tidak ada. Jadi ketika Allah hadirkan Ramadan, pada hakikatnya Allah menghadirkan nikmat yang luar biasa. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan, bergembiralah kalian itu, bergembiralah dengan gembira yang segembira-gembiranya dengan karunia dan rahmat Allah. Karena rasa gembira karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada dunia yang kita kumpul-kumpulkan. Banyak manusia-manusia yang mungkin bisa dipilah-pilah. Ketika dengar Ramadan ada perasaan, aduh puasa lagi. Baru kemarin rasanya puasa, sekarang udah puasa lagi. Udah kebayang ya, biasa ngerokok ngopi pagi-pagi, sekarang udah nggak bisa lagi. Udah kebayang ya, tidur lagi enak-enaknya, harus bangun dikala pagi untuk sahur. Lagi enak-enaknya bisa ngobrolin orang dengan berbagai ceritanya, lalu kemudian harus di stop karena lagi puasa. Makanya Rasul katakan khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang membatalkan puasa kita, bukan karena makan dan minum, tetapi yang pertama karena al-ghibah. Suka gibah. Gibah itu paling enak tuh.
Ngomongin orang lain tuh paling enak. Tapi giliran kita diomongin orang lain, jengkelnya luar biasa. Karena kita itu fasih banget kalau membuka aib-aib orang lain. Suka banget kalau kita membuka kejelekan-kejelekan orang lain. Sementara kejelekan-kejelekan kita, keburukan-keburukan kita mungkin lebih banyak dari orang yang kita ceritakan itu. Dan Ramadan itu mendidik kita, maka tidak salah kalau Ramadan itu adalah madrasatun ruhaniyah, sekaligus juga madrasatun jasmaniyah, sekaligus juga madrasatun ijtimaiyah. Sebagai sekolah ruhani, sekolah spiritual, sekaligus juga sekolah jasmani, di samping itu juga menguatkan sekolah sosial. Karena dalam Ramadan ruhani kita itu dicelup oleh Allah untuk sebersih-bersihnya, sehingga kita bisa muhasabah pada 11 bulan yang lalu kejelekan kita apa saja. Maka Ramadan kemudian mengajak kita untuk kembali kepada manual kehidupan, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, agar kita kembali kepada manual kehidupan. Banyak sekali langkah-langkah kita meninggalkan ajaran Al-Quran. Ramadan mengajak kita untuk kembali. Tidak hanya kita mengejar target, Ramadan ini saya mau khatam berapa? 5 kali. Berapa? 10 kali. Akhirnya begitu ngerumpi, sono kagak hatam-hatam, kalah sama kita. Kita 5, dia sibuk juga enggak. Akhirnya apa? Ibadah kita menjadi kebanggaan materialisme, tidak kembali kepada Quran yang sesungguhnya, yang mengajarkan kita banyak hal untuk menata diri. Maka hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan Ramadan ini membawa kebahagiaan yang luar biasa. Sebagaimana Rasul katakan, lisa'im farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa, Allah titipkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 aspek ini punya relasi yang sangat kuat. Karena ketika perut kita kosong, haus dan dahaga kita tahan, maka yang teringat bagi kita apa? Momen-momen buka puasa. Makanya luar biasa, bulan Ramadan ini menjadikan kita orang yang senantiasa menunggu suara azan. Ya, kan biasanya kagak tuh, mau azan kayak mau tidak, emang gue pikirin. Tapi begitu puasa, hadirin Allah muliakan, televisi disetel tuh. Oh, udah bunyi belum? Belum bang. Jadi orang begitu suka dan menanti-nanti azan maghrib. Karena momentum kebahagiaan adalah ketika berbuka puasa. Jadi ingat, yang kita makan adalah rizki Allah, dan disitulah kita mengakui tidak ada rizki berasal kecuali dari si pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pada hakikatnya mengajarkan kita tentang hidup secukupnya, hidup ekonomis. Tetapi ironisnya, Ramadan adalah bulan di mana borosnya hidup itu muncul. Ironis kan? Ngajarin puasa biar kita ekonomis, tapi begitu Ramadan hadir, mah, ntar buka pakai apa mah? Istimewa dong, ada rendangnya, ada opornya, macem-macem tuh. Jadi Ramadan sibuknya ngurusin makan. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, kita nanti akan dengarkan ustadz-ustadz kita yang luar biasa. Mudah-mudahan kebahagiaan itu terus tumbuh, kebahagiaan itu mudah-mudahan terus langgeng, kebahagiaan itu mudah-mudahan Allah titipkan sehingga hidup kita itu hidup yang ringan. Orang yang bahagia itu menghadapi masalah akan ringan seringan-ringannya. Tapi orang yang sempit hatinya senantiasa memandang permasalahan dan persoalan hidup itu seberat-beratnya. Maka ketika Ramadan mengajak kita bahagia, mudah-mudahan Allah titipkan bahagia itu. Itu saja ya, saya tidak meneruskan karena narasumber kita adalah orang-orang yang luar biasa.
alumni Al-Azhar. Ya, kita petik, kita ambil ilmu-ilmu mereka. Bapak dan Ibu, mohon maaf, andai kata saya meninggalkan forum ini karena saya sudah ditunggu oleh Pak Menteri di rumah dinas beliau untuk acara tarhib. Maaf Ustadz ya, saya tinggalkan forum ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. Saya tutup dengan pantun, burung kedasih di pucuk jati, terbang melesat hingga ke angkasa. Terima kasih saya ungkap dari lubuk hati, karena Bapak dan Ibu semangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ada video dari Al-Ustadz Profesor Abdul Somad LC PhD, insya Allah yang akan ditampilkan beberapa saat lagi, karena bisa dimaklumi ya, para pemateri juga memiliki kesibukan yang sangat luar biasa, dan di tengah kesibukan beliau kita sempatkan waktu untuk menghadirkan dan menampilkan beberapa patah kata yang hari ini diwakili oleh Al-Ustadz Abdul Somad dengan videonya. Dari panitia boleh ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pertama, saya ucapkan tahniah selamat atas terselenggaranya Sarasehan Nasional Tarhib Ramadan 1447 Hijrah bersama Fordamai, Forum Dai dan Mubaligh Azhari Indonesia. Tentu saja yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Salim LCMA beserta para narasumber yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini ada 5 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Ramadan yang berarti panas, dari kata rombok, bahwa untuk mencopot karat-karat yang ada di besi karena tertanam di dalam tanah berbulan-bulan, kita mesti bakar dia supaya dia rontok, lepas, copot, tanggal. Begitu juga selama 11 bulan ini mata kita berkarat, telinga berkarat, kepala berkarat, hati berkarat. Karat-karatnya ini mau kita lepas dengan Ramadan. Panas karena tenggorokan kita tidak ada air yang lewat. Panas karena panasnya ini yang akan mencopot segala dosa-dosa kita. Selama ini kita minta ampun kepada Allah dengan istighfar, minta ampun dengan mandi taubat, minta ampun dengan sunat-sunat taubat. Maka di Ramadan ini kita berharap keluar kita dari Ramadan seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya, insya Allah. Makanya ketika datang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang akan aku katakan?" Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, innaka engkau afuun, pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah segala silap salah dan dosa. Yang kedua, bagaimana kita menghangatkan Ramadan ini? Di siang harinya kita hangatkan dengan Siyam. Siyam artinya imsak, menahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan lisan, tahan kemaluan, tahan tangan, tahan kaki, tahan lintasan hati, tahan pikiran. Ini adalah ibadah yang tidak mengeluarkan harta. Karena mengeluarkan harta zakat, wakaf, infak, sedekah. Tidak mengeluarkan darah. Karena mengeluarkan darah mati syahid. Tidak mengeluarkan keringat. Karena mengeluarkan keringat tawaf, sa'i, melontar jumrah, wukuf di padang Arafah. Ini ibadah hanya diam. Tapi ibadah diam ini, dalam diam itu insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan dalam ibadah lain. As-sawmu li, diammu itu, puasamu itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Allah menisbatkan puasa kepada dirinya bukan karena Allah butuh kepada puasa, tapi karena Allah ingin mengistimewakan puasa. Makanya orang-orang yang berpuasa ini pun nanti akan masuk ke dalam surga dalam pintu yang istimewa. La yadkhuluhu illa shaimun. Pintu itu bernama Babur Rayyan. Kita hangatkan dengan menahan diri. Yang ketiga, malamnya diisi dengan qiyam. Siang berpasangan dengan malam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Dari mulai salat maghrib berjamaah, duduk berzikir,
Isya berjamaah, duduk berzikir, mendengarkan tausiah. Tarawih, di sela-sela tarawih lagi berzikir. Salat witir, setelah witir tadarus, berzikir, tidur sejenak, istirahat. 11, 12, 1, 2, 3, bangun lagi, mandi, salat sunat, tahajud, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat witir kalau belum witir. Kalau tadi sudah witir, tinggal salat sunat tahajud saja. Diisi dengan membaca Al-Quran, diisi dengan tasbih, tahmid, takbir, istighfar, solawat. Tidak ada yang kosong, tidak ada yang hampa. Hembusan nafas adalah tasbih, kedipan mata adalah tahmid, hayunan tangan adalah takbir, gerak langkah kaki adalah tahlil. Semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Yang keempat, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, kita mengkhatamkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Imam Malik bin Anas menutup kitab Muwatta Malik yang selalu dibaca karena beliau banyak mengkhatamkan Al-Quran. Kana al-Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana 60 khatamah. Imam Al-Bukhari mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Berapa yang bisa kita khatamkan? Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan zahir batin, mata, kebaikan, ketulusan, keikhlasan, sehingga kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga memahami maknanya, merenungkan isinya, tadabbur, afala yatadabbaruna Al-Quran. Dan puncaknya adalah yang kelima, bulan puasa bukan bulan menumpuk amal, bulan puasa bulan menyiksa diri, bukan. Bulan puasa adalah bulan membiasakan diri. Kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Membiasakan diri bangun malam, membiasakan diri muhasabah, membiasakan diri merasakan perasaan fakir miskin, membiasakan diri menahan hawa nafsu, amarah, ego, membiasakan diri untuk on time, tepat waktu. Bulan pembiasaan. Apa tanda Ramadan ini berhasil? Ketika pada bulan Syawal ada peningkatan-peningkatan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah. Mudah-mudahan fardamai selalu membawa kedamaian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Profesor Abdul Somad PhD. Insyaallah acara ini beliau tahu dan beliau doakan dari posisi beliau sekarang yang sedang berdakwah juga di tempat yang Masya Allah banyak sekali ya Bapak Ibu semuanya. Dan berikutnya insya Allah kita dengarkan tarhib berikutnya dari Al-Ustadz ya, Kang Abik, kita tahunya beliau. Tapi di sini alhamdulillah seorang saintis, seorang novelis dan juga sutradara yang bersama kita pada pagi hari ini. Dr. Fil Habibur Rahman Al-Sirazi LCMA, falyatafaddal siyadatuhu masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kasafallahu bihil hummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita takzimi para asatid semuanya yang hadir di sini, para ulama, wabil khusus Akhinal Karim Ki Haji Fahmi Salim, yang semoga Allah jaga beliau, panjangkan umurnya dalam kebaikan, dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan Allah berikan taufik kepada beliau dalam semua langkahnya. Juga akhinal karim Ustadz Imam Al-Marghoni, ya, Sekretaris Jenderal Fordamai, yang juga kita doakan semoga selalu diberi taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam langkah-langkahnya. Juga tadi kita semua sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Juga semoga Allah selalu jaga beliau, beri beliau keistiqomahan, beri beliau kekuatan, beri beliau taufik untuk selalu berjuang di jalannya. Juga tadi kita juga mendengar dari guru kita, ya, Ustadz Dr. Suparto, juga semoga Allah beri taufik kepada beliau, beri inayah kepada beliau. Dan yang belum hadir, insya Allah kita juga doakan, ya, guru kita Ustadz Dr. Abdul Khair, semoga beliau juga selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak-bapak Ibu semuanya, jamaah Masjid At-Tanwir, juga jamaah kajian dan sarasehan Tarhib Ramadan, yang semoga semuanya diberi inayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pagi yang sangat membahagiakan. Bahwa pagi ini kita ditemukan oleh Allah di sini, menjadi bagian dari taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita datang ke sini tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu kita di rumah Allah ini dinilai oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh yang kelak memperberat timbangan amal soleh kita dan menjadikan kita semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh akhinal karim Kiai Fahmi Salim, saya diminta untuk berbicara tentang rancang bangun peradaban Islam dan Ramadan. Jadi saya nggak akan mengulang tadi apa yang disampaikan oleh guru-guru kita udah, ya, tentang apa yang disiapkan di bulan Ramadan dan sebagainya. Saya akan langsung masuk kepada apa yang diamanahkan kepada saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu memang kalau kita renungkan bersama dan kita lihat sejarah, lihat sirah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memang Ramadan itu menjadi titik tolak, bahkan menjadi waktu lahirnya peradaban Islam, yaitu dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran ketika turun, saat itu menjadi momentum lahirnya peradaban baru yang disebut dengan, kemudian kita kenal dengan peradaban Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu memahami apa itu peradaban. Kalau kita bicara tentang peradaban itu selalu dibentuk oleh 3 unsur. Ya, tanpa 3 unsur ini tidak lahir sebuah peradaban. Unsur yang pertama adalah al-insan, manusia. Jadi kita bicara tentang peradaban manapun, maka pasti harus ada manusianya. Kalau nggak ada manusianya, kita menyebut apa? Yang kedua adalah al-kaun, atau alam semesta, atau tempat di mana ada manusia itu. Kalau nggak ada itu, kita nggak bisa menyebut peradaban. Kalau mungkin katakanlah kemudian ada alam yang disebut alam barzah, misalnya di sana ada manusia misalnya, kita kan nggak akan menyebut karena peradaban alam barzah kan. Jadi ada manusia, ada al-kaun, yang ketiga, ini juga sangat penting sekali, yang nanti membuat warna peradaban itu berubah dan berbeda satu dengan yang lain, karena yang nomor 3 ini, yaitu al-manhaj, sistem, metodologi, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini sesungguhnya kalau kita pelan-pelan mentadabburi Al-Qur'an itu dijelaskan dengan sangat detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang manusianya itu harus seperti apa, kaun alam semestanya itu harus bagaimana manusia memperlakukan kaun alam semestanya ini. Yang ketiga tentang manhajnya. Maka kita akan masuk, ya. Misalnya kalau tentang manusia kan kita baca tentang Al-Quran itu banyak sekali ayat tentang manusia. Untuk apa manusia itu hadir di dunia ini? Paling tidak ada 2 tugas utama manusia. Yang pertama adalah
manusia hadir di alam semesta ini, di atas muka bumi ini, dan itu kita yakini bersama, kita hayati bersama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sangat terkenal sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia yang apa itu, yang punya peradaban Islami ini harus punya mindset seperti ini. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah paling tidak ada 2 tugas. Yang tugas yang kedua adalah menjadi khalifatullah fil ard, menjadi khalifahnya Allah di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan di atas muka bumi ini adalah khalifah. Kemudian kita dijelaskan tentang ada perbincangan, diskusi antara Allah dengan malaikat dan seterusnya. Tetapi intinya bahwa manusia itu dijadikan khalifah di atas muka bumi ini. Bahkan manusia ini yang kalau kita jujur ya, dibandingkan mungkin dengan makhluk-makhluknya Allah yang lain, manusia ini bukan yang paling kuat sesungguhnya kalau secara fisik ya. Manusia dibandingkan gajah jelas kuat gajah, ya kan? Manusia dibandingkan harimau misalnya kuat harimau. Untuk lari aja manusia dibandingkan kuda misalnya kalah manusia itu. Ya. Tetapi menariknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia makhluk yang lemah ini dijadikan khalifah, dan alam semesta ini ditaskhir, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Maka kemudian Allah juga memberikan petunjuknya bagaimana manusia semestinya memperlakukan alam semesta ini. Kita nggak boleh berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Bahwa manusia harus memperlakukan alam semesta ini dengan adil. Manusia harus melakukan alam semesta ini untuk menjadi rahmat bagi manusia dan bagi makhluk-makhluknya Allah di atas muka bumi ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal ya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan Fatihatul Wahyi, wahyu pembuka. Jadi kalau misalnya Pak ulama menyebut Fatihatul Wahyi itu namanya Al-Alaq 1 sampai 5. Kalau Fatihatul Quran itu surat Al-Fatihah. Di Fatihatul Wahyi, di wahyu pembuka, itu Allah sudah menjelaskan juga tentang manusia dan posisinya manusia, serta memberikan tugas yang pertama kepada manusia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah wahai manusia, bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Jadi ada tauhid di sini. Tidak sembarang membaca, selalu dikaitkan ya dengan pengakuan atas rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaq, Rabbmu yang menciptakan. Kita diminta untuk sadar sebagai makhluknya Allah ini, bahwa kita ini makhluknya Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di atas muka bumi ini iya, memang manusia tanda petik paling menang di atas muka bumi ini. Karena semuanya ditasfir untuk manusia. Tetapi kita ini hanya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita punya yang namanya Allah yang akan menghisab amal perbuatan kita. Khalaqal insana min alaq. Kita kemudian dijelaskan tentang asal muasal kita. Yang sungguhnya asal muasal kita itu dari sesuatu yang tidak begitu membanggakan sungguhnya. Jadi asal muasal kita dari sesuatu yang tidak membanggakan. Tetapi karena kita dimuliakan oleh Allah,
walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak Adam, ya, maka kita menjadi kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, Tuhanmu yang mengajar dengan perantaraan qalam. Qalam, para ulama menjelaskan ay al-qiraah wal kitabah. Qalam yang dimaksud adalah dengan perantaraan membaca dan menulis, perantaraan bacaan dan tulisan. Mengajar siapa? 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian memberikan penjelasan bahwa di dalam Al-Alaq 1-5 ini ada taklif robani, ada tugas robani yang pertama, awalu taklif robani. Tugas pertama untuk manusia ketika Al-Quran turun, ternyata bukan sholat tugas kita itu, ternyata adalah membaca. Yang kemudian ulama menjelaskan itu adalah awal dari mendapatkan al-ilm, ilmu pengetahuan. Maka di dalam Islam, ilmu itu menjadi salah satu pondasi yang sangat penting dalam membangun peradaban. Selain tadi yang pertama adalah tentang at-tauhid, iman, karena Bismi rabbikal ladzi khalaq, itu masuk di sana adalah tauhid, adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya yang sangat penting untuk membangun peradaban dalam Islam adalah al-ilm, adalah ilmu. Tanpa ilmu kita nggak akan bisa memiliki peradaban yang mulia, peradaban yang maju, peradaban yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk tentang manhaj. Jadi kan peradaban dibentuk oleh 3, manusia, alam semesta, kemudian sistemnya. Ya. Kalau kita menemukan misalnya Bapak Ibu, ada manusia, karena satu dan lain hal kemudian dia bermukim, entah gimana riwayatnya gitu ya, bermukim di tengah hutan Amazon misalnya. Sekumpulan manusia. Manusia itu udah menjadi tabiat manusia, itu dia bersosial. Ya. Di tengah hutan pun mereka itu bersosial, punya sistem-sistem sosial mereka. Mereka kemudian bikin sistem di antara mereka. Mereka bikin cara berinteraksi, bahkan mungkin mereka juga menemukan hukum-hukum yang entah terus atau tidak mereka ada. Maka saat itu ada sistem di antara mereka. Dan sistem yang dibentuk di masyarakat di tengah hutan itu menjadi peradaban. Ya, peradaban. Ya di mana-mana Bapak Ibu. Ya. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya Al-Qur'an. Kalau kita ditanya sistem peradaban Islam itu apa? Ya Al-Qur'an. Sistem peradaban Islam apa? Al-Qur'an semuanya itu adalah sistem peradaban Islam. Udah jelas sekali Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini ya, memberikan petunjuk pada sesuatu yang lebih lurus, sesuatu yang lebih baik. Tidak berarti bahwa manusia itu sebelum ada Al-Quran itu kemudian jelek semua, enggak. Ada juga sebelum itu bagus-bagus, karena juga ada kitab sebelumnya kan. Tetapi Al-Quran datang memberikan petunjuk yang lebih baik. Semuanya di sisi manapun, di sisi syariat sekalipun. Syariat umat terdahulu ada syariatnya. Maka dalam puasa juga umat terdahulu ada berpuasa, mereka berpuasa. Tetapi cara berpuasanya umat Islam yang itu diberi petunjuk oleh Al-Quran, ini cara berpuasa yang paling baik, cara berpuasa yang paling moderat, paling baik, paling sesuai untuk manusia sampai akhir zaman. Ya kan? Di antara umat-umat terdahulu ada berpuasanya itu nggak ngomong sama sekali. Jadi ngomong sekecap aja batal puasanya. Kita kan nggak sampai seperti itu kan.
Coba kalau orang sekarang nggak boleh ngomong, bisa stres itu. Justru kita boleh berbicara, tetapi berbicara yang baik. Kita diminta untuk tilawatul Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat terdahulu ada yang berpuasanya mungkin 24 jam dia berpuasa. Kita paling mu'tadil, paling nyaman berpuasanya. Demikian juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak-akhlak manusia sebelum Al-Qur'an datang, ada akhlak yang bagus, ada yang mungkin tidak bagus akhlak itu. Selalu seperti itu. Begitu Al-Qur'an datang, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang lebih baik. Akhlak yang sudah bagus akan memberikan petunjuk yang lebih bagus lagi. Ya. Misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu ketika kami di Mesir di Al-Azhar itu pernah ya, salah satu muqarrar ya mata kuliah kami itu ada itu cerita. Jadi di zaman jahiliyah dulu ya, ada orang zaman jahiliyah itu sangat dermawan Bapak Ibu. Sangat dermawan sekali, luar biasa dermawannya. Dan dermawannya itu sampai kondang, sampai masyhur di mana-mana orang ini. Jadi dia kalau kedatangan tamu tidak mau mengecewakan tamunya. Tamunya selalu diikram dengan luar biasa. Nggak boleh tamunya lapar, nggak boleh tamunya itu tidak mendapatkan sesuatu. Dia kaya raya, kemudian mendengar ya kedermawanan orang ini, orang itu kemudian pengen bertamu ke rumah orang itu, pengen merasakan seperti apa sih. Dan benar, silih berganti orang bertamu Pak. Orang yang kayak itu akhirnya setiap tamu pasti dia punya kambing banyak, setiap tamu sembelihin kambing, sampai habis kambingnya, ternaknya habis, hartanya habis. Akhirnya tinggal kuda kesayangan dia. Datang tamu lagi udah nggak punya apa-apa, tinggal kuda kesayangan dia. Sembelih juga akhirnya kudanya. Dia nggak mau mengecewakan tamunya. Kuda kesayangannya disembelih. Sudah akhirnya nggak punya apa-apa lagi kan? Masih ada tamu lagi datang. Dan ini yang kemudian tercatat dalam sejarah menjadi ibrah. Karena ada juga dermawan yang tidak pada tempatnya ini ya perlu diluruskan oleh Al-Qur'an. Tamu datang Bapak Ibu, ini orang tinggal punya satu anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil. Entah umur setahun entah apa, masih kecil anak ini. Dia nggak punya apa-apa, benar-benar nggak punya apa-apa untuk mengikram duyufnya ini. Nggak punya apa-apa, kecuali anak yang masih kecil itu. Anak yang masih kecil dibawa ke belakang disembelih. Disembelih serius, disembelih untuk tamunya. Nah, ini kan tidak tepat. Ya. Dermawan yang tanpa kontrol juga nggak tepat, apalagi semacam ini. Maka Al-Qur'an menjelaskan bagaimana cara memperlakukan kita terhadap harta milik kita. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda malumam mahsyura. Terhadap apa yang Allah berikan kepada kita punya harta, Allah minta supaya kita jangan jadi orang yang pelit. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kamu jadikan tangan kamu itu seperti terbelenggu di leher kamu sampai anaknya sendiri saja. Karena kadang kita ketemu sama orang seperti itu kadang-kadang itu. Dia tuh punya tanah di mana-mana, punya kos-kosan macam-macam. Anaknya sendiri aja pakaiannya kayak seperti orang miskin. Kayak nggak pernah dikasih, kayak nggak punya apa-apa gitu. Padahal Allah udah kasih itu. Nggak boleh seperti itu. Adiknya nggak bisa bayar sekolah, padahal dia punya. Nggak boleh, pelit tuh nggak boleh. Tapi juga wala tabsudha kullal basti. Jangan kamu kemudian tanpa kontrol, setiap yang datang kasih, yang datang kasih, yang datang kasih. Saya dulu punya tetangga Bapak Ibu di Semarang waktu. Dan ini kisah real. Tangga saya itu saking lomonya, saking dermawannya itu, dia tuh punya warung. Warung itu kalau tetangganya beli kerupuk misalnya, ditambahin 5.000 misalnya, tambahin dia kayak beli harga 7.000, selalu ditambahin. Sampai ibu saya itu gedek-gedek. Ini apa nggak rugi nih orang ini? Kalau kita tanya kenapa ditambahin, ya nggak apa-apa, biar banyak aja, nggak tega saya dikit. Akhirnya betul,
Sekian tahun kemudian kukut juga itu dagangan dia itu. Akhirnya kemudian ending-endingnya kemudian dia jadi ngutang kan. Jadi ngutang akhirnya. Nah ini enggak tepat. Kembali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an datang itu membawa sistem yang terbaik. Sistem peradaban yang terbaik. Maka kalau kita berbicara tentang peradaban Islam, enggak ada kata lain. Peradaban Islam adalah peradaban Al-Qur'an. Itu. Al-Quran ini yang merubah seorang Umar bin Khattab yang awalnya begitu memusuhi Islam, kemudian menjadi pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini yang merubah peradaban yang kita kenal, peradaban jahiliyah Yaman itu, menjadi peradaban yang terbaik sepanjang umat manusia, yaitu peradabannya Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita memasuki Ramadan, di saat yang sama ya, kita tadi seperti yang disampaikan tadi oleh guru kita Ustadz Fahmi juga tadi, ya memang Ramadan itu adalah momen bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentazkiyah diri kita. Kalau dalam bahasanya Ustadz Somad tadi adalah untuk membersihkan karat-karat dosa yang ada dalam diri kita. Yang itu bersifat biasanya ibadah mahdhah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyam, kemudian juga tilawatul Quran. Tapi di saat yang sama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini harus menjadi spirit membangun peradaban. Ya. Karena nuktatul intilaknya ada di bulan suci Ramadan. Bahkan perang yang paling menentukan dalam sejarah dakwah umat Islam, yaitu perang Badar yang disebut dengan Yaumul Furqan, ya, hari penentuan, hari yang membedakan, Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana dua kekuatan besar bertemu, kekuatan iman dan kekuatan musyrik di situ bertemu. Ya. Kebetulan dulu Ustadz ketika kita di Al-Azhar, mungkin kadang-kadang kita kan hadisnya pembahasannya kadang temanya beda kadang-kadang ya. Antum kan beliau ini di Usuluddin sama dengan saya. Nanti kalau di Usuluddin itu Bapak Ibu di Al-Azhar itu tahun pertama, tahun kedua itu masih umum, masih sama. Tahun ketiga baru pilih jurusan. Kebetulan saya pilih jurusan hadis, beliau jurusan tafsir. Ya meskipun mata kuliahnya banyak yang sama, ya, tapi nanti stressingnya ada beda gitu kan. Misalnya kalau di tafsir itu ada mata kuliah ad-dakhil fil Quran. Kami juga ada, cuma di tafsir dia lebih porsinya lebih besar dibandingkan di kami gitu. Ya, saya masih teringat ketika kami di Al-Azhar itu ada mata kuliah kami itu fiqhus sirah. Kebetulan yang dibahas itu yang pas bagian perang Badar. Pas bagian perang Badar. Muqarrar kami itu pas perang Badar. Itu fiqhus sirahnya itu yang bagian perang Badar. Saya masih ingat ya, perang Badar itu Bapak Ibu, itu tidak hanya melibatkan Rasulullah dengan Rasul dan para sahabatnya dengan kaum musyrikin Mekah ketika itu, ya, Abu Jahal dan Bolo Kurawonya, tetapi bahkan melibatkan semua tanda petik makhluk Allah yang berada di kubu iman dan makhluk Allah yang berada di kubu kemusyrikan. Malaikat ikut perang Bapak Ibu bersama dengan Rasulullah. Di saat yang sama iblis itu juga ikut perang juga dan tentara-tentaranya benar-benar berperang. Ya. Jadi malaikat ikut berperang, iblis juga ikut berperang ketika itu. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian ya, kita tahu hasilnya dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, yang menarik ketika
kami dulu belajar, ya, mengurai sisi perang Badar ini terkait dalam membangun peradaban. Perang Badar dalam membangun peradaban. Kita spill lah di sini ya, sedikit. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paham bersama bahwa kekuatan iman bertemu dengan kekuatan kemusyrikan ketika itu. Dan keimanan Rasul dan para sahabat Nabi tidak diragukan. Maka yang menjadi timbangan adalah kekuatan iman ini menjadi penentu yang paling penting dalam membangun peradaban Islam. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan iman. Ini yang kadang-kadang beberapa orang memahami keliru. Yang penting kita imannya kuat, pasti menang. Yang penting kekuatan iman pasti menang. Seolah-olah unsur-unsur yang lain nggak diperhatikan. Kemudian berpijaknya pada perang Badar. Perang Badar, lihat tuh Rasulullah perang Badar 313 melawan 1000 masih menang. Kenapa? Karena imannya kuat. Sisi yang lain nggak diperhatikan. Ada sisi yang lain. Dalam pergulatan peradaban, sebenarnya kita dengan perang Badar itu diminta untuk syumul dalam memandang. Diminta memandang dari semua sisi, jangan cuma satu sisi. Ya, kita sepakat bahwa kekuatan iman ini yang fondasi paling penting. Dalam sejarahnya memang umat Islam itu menang ketika imannya ini katakanlah benar-benar full. Begitu imannya goyah itu susah, harapannya susah. Ya, harapannya kenapa Jenderal Sudirman itu meskipun sakit parah itu masih tetap bisa membela tanah air itu jujur, orang harus jujur. Kekuatan iman. Karena Jenderal Sudirman punya kekuatan iman. Kalau dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki Belanda ketika itu, mereka pemenang Perang Dunia Kedua di Eropa. Peralatan militernya sangat kuat sekali. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kita sambut kedatangan Al-Mukarram, guru kita, ketua majelis, ketua komisi yudisial ya. Nanti setelah ini kita dengarkan apa itu mauidhah dari beliau. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sepakat bahwa kekuatan iman ini menjadi sangat fondasi, sangat penting dalam membangun peradaban Islam. Tapi sisi-sisi yang lain tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Yang ini kemudian dibahas oleh Syekh Muhammad Ghazali, Syekh Yusuf Qaradawi. Ada sisi yang ditelantarkan oleh umat Islam, ya, yang itu sampai sekarang itu menjadi PR kita bersama. Mari kita bahas Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang sebuah pertempuran atau peperangan, begitu kan? Memang kekuatan militer itu yang tampak kan jumlah tentaranya. Ya. Tetapi kalau kita pakai teori Sun Tzu yang The Art of War, ya, teori tentang perang itu, jadi jumlah tentara itu bukan satu-satunya faktor. Yuk kita lihat yuk, jumlah tentara kaum muslimin 313, kaum musyrikin kita itu 1000. Oke, secara jumlah kalah. Sekarang kita lihat lokasi perang. Lokasi perangnya di Badar. Coba kita lihat, kita ukur jarak dari Mekah ke Badar dibandingkan jarak dari Madinah ke Badar. Ternyata jarak dari Madinah ke Badar itu jauh lebih dekat dibandingkan dari Mekah ke Badar. Sementara kaum muslimin berangkat dari Madinah, kaum musyrikin berangkat dari Mekah, yang mungkin jaraknya 3 kali lipat lebih jauh atau 4 kali lipat lebih jauh dibandingkan kaum muslimin. Ya mereka 1000 Bapak Ibu, tapi jalan aja itu berkilo-kilo lebih jauh, itu lebih capek. Lebih capek. Kaum muslimin oke sedikit, tapi dia kemudian kaum muslimin lebih sampai duluan di Badar. Secara medan pertempuran lebih menguasai karena sampai duluan dan bisa memilih tempat yang strategis.
Kita dengarkan dialognya ketika Rasulullah memilih tempat komando. Ini tempat komando. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah dalam memilih tempat komando ini wahyu dari Allah atau ini strategi perang?" Rasul menjawab, "Ini strategi perang." Artinya kalau itu wahyu dari Allah nggak akan dibantah, karena wahyu dari Allah mesti benar. Tapi kita Rasul mengatakan ini strategi perang. Sahabat Nabi yang mungkin lebih punya pengalaman dibanding Rasul mengatakan, "Wahai Rasul, kalau ini strategi perang, sebaiknya jangan di sini." Terus di mana? Di sono. Di sono kita punya sumber mata air untuk minum, sumber mata air yang lain kita tutup. Sehingga nanti ketika kaum musyrikin dari Mekah itu datang, mereka kehausan, mereka nggak punya tempat untuk minum, mereka kehausan. Kalau mereka mau minum harus mengalahkan kita dulu baru bisa minum. Dari sini jelas kan, kita udah menang dulu, lebih strategis. Logistik kita udah terjamin. Bapak Ibu, kalau 1000 orang loyo kelaparan tapi 313 tapi lebih sehat mau gimana? Yang dokter-dokter paham lah kalau dehidrasi seperti apa sih. Kalau orang dehidrasi itu lemes lah. Itu yang terjadi. Terus kemudian Bapak Ibu, dalam perjalanan, sama-sama jalan nih, Allah turunkan hujan. Kaum musyrikin dari Mekah di jalan tuh kena hujan, kaum muslimin juga kena hujan. Lah yang menarik Bapak Ibu, ya, jenis hujannya beda. Lo kadang terjadi loh Bu. Misalnya nih di Depok nih, kukusan terus banget begitu kan. Bagian Margonda mak gerimis-gerimis kecil. Terjadi nggak? Terjadi. Saya di Salatiga, tengah kota kerut. Tempat saya itu terang benderang, tapi tengah kota deras. Lah ini yang menarik. Kaum muslimin hujannya nggak deras banget. Enak lah. Hujan yang menambah semangat, jangan nambah seger gitu kan, dan untuk memadatkan pasir itu. Jadi kayak itu lebih hujan duluan, kemudian kaum muslimin datang terus masih ada gerimis-gerimis gitu. Jadi padang pasir udah padat. Di Ambah itu nggak jeblos. Kalau itu masih pasang padang pasir itu kan berat itu. Lah hujan yang menimpa kaum musyrikin yang deras sekali. Ya, itu yang hujan yang deras sekali, yang orang itu kewalahan. Udah pakai, mereka mungkin punya payung zaman itu kewalahan semua. Itu bener-bener itu. Bahan makanannya hancur, ininya hancur gitu. Sampai di Badar mereka sudah kelaparan, kehausan, kecapean. Mau minum, perang dulu kalau mau minum. Udah pusing itu Pak Ibu. Ditambah secara mental beda. Kaum muslimin mentalnya udah mental pejuang itu, kalaupun mati nanti bertemu dengan Allah SWT, bertemu di surga. Mereka tuh bahkan bingung, mereka tuh mau ke Badar tuh ngapain tuh bingung gitu. Karena hanya sekedar membelain Abu Sufyan kan, mungkin nggak sepakat jadinya Abu Sufyan itu layak dibela apa enggak mungkin gitu kan. Jadi mereka datang ke Badar itu dengan penuh ketakutan. Dan memang Allah berikan ar-ru'ad, rasa takut dalam diri mereka. Ditambah Bapak Ibu, besok perang malam mereka sampai kan, sore mungkin mereka sampai, malamnya itu Allah kasih idyuhosikumun nu'as amanatan. Ketika itu Allah ya berikan rasa ngantuk kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu besok mau perang itu damai aja, dia tidur lah, angler dia, ya kan, nyaman tidur itu nyaman, ya kan. Sementara kaum musyrikin Bapak Ibu 1000 orang itu lapar, haus, takut, capek, nggak bisa tidur, kedinginan lagi kan, masuk angin tuh sebagian udah, nggak bisa tidur Bapak Ibu, semalam suntuk nggak bisa tidur. Bayangin misalnya orang tinju nih, satu bisa istirahat nyaman, satunya nggak bisa tidur, mesti kalah paginya itu yang terjadi di antara mereka itu. Ditambah Bapak Ibu, dua pemimpin mereka
pemimpin kaum muslimin Rasulullah dan mereka pemimpinnya Abu Jahal. Sama-sama berdoa, tapi doanya beda. Doanya Rasulullah itu, para sahabat Nabi tidur, Rasul nggak tidur sebagai pemimpin kan. Rasul sepanjang malam menangis tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilang tangsur hadil isobah lan tu'bad abada. Ya Allah, kalau engkau tidak tolong kaum muslimin ini engkau nggak tolong, kok sampai sekarang ini kalah, lan tu'bad abada, engkau nggak akan disembah lagi ya Allah. Karena Rasulullah Nabi akhir zaman, kalau sampai kalah ya selesai. Di tempat yang lain, di kemahnya Abu Jahal doa juga, Bu. Doanya, ya Allah, kalau Muhammad yang benar, menangkanlah Muhammad. Kalau aku yang benar, menangkan aku. Itu kata Abu Jahal. Itu real doanya, Bapak baca ada di sirah itu. Sama-sama berdoa. Ya kan? Malah secara tidak langsung Abu Jahal ini mendoakan Rasulullah. Kalau Muhammad yang menang, menangkan Muhammad. Kalau dia merasa yakin yang benar dia, kan padahal dia salah gitu loh. Terjadilah kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu setiap poin-poin tadi itu dikasih di sini menang mana, memang secara poin tentang bandul peradaban saat itu memang kaum muslimin yang menang secara ikhtiar manusiawinya. Kita nggak bicara tentang imannya udah pasti Rasulullah SAW. Tapi kan kita tahu, oh iya Rasulullah kan dibantu oleh malaikat, sama mereka dibantu sama iblis, sama loh iya kan. Karena sahabat Nabi itu sampai saat itu ya, sahabat Nabi itu kesaksian sahabat Nabi, tiba-tiba musuh di hadapanku itu lehernya terputus. Itu terjadi itu. Siapa yang mutus itu? Malaikat. Karena malaikat perang sama, jadi iblis itu turun, begitu tahu iblis turun tangan, maka Jibril dan para malaikat turun tangan juga. Maka itu sebenarnya perang yang paling dahsyat dalam sepanjang umat manusia. Ya. Dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita lihat bandul peradaban, kalau kita mau menang secara peradaban, pertama iman itu wajib, yang kedua ikhtiar yang sifatnya bisa dirasakan itu memang tidak bisa dilepaskan. Kekalahannya kan kira-kira umat Islam itu kan hanya jumlah kaum musliminnya, pasukannya kalah jumlah, persenjataan juga kalah. Tetapi yang lainnya Bapak Ibu itu menang. Strategi perangnya menang. Ya, kondisi-kondisi yang lainnya juga menang. Ya kan? Lah hal yang sama juga sama. Kalau kita bicara misalnya umat Islam kenapa sekarang itu secara peradaban tanda petik agak terpinggirkan? Ya kan? Jangan-jangan yang paling esensial kita malah tidak juga, itu iman. Ketika iman kan berarti harus pada Al-Quran. Ketika kita bicara Al-Quran, apakah benar umat Islam itu sudah benar-benar mengimani Al-Quran, atau jangan-jangan mengimani sebagian ayat yang lain nggak diimani? Ini kan juga sama aja nggak iman sebenarnya kan? Sebagian iman, sebagian ini saya nggak suka, enggak. Kan nggak boleh begitu. Kalau mengimani Al-Quran yang mengimani dengan seperti para sahabiah dulu. Begitu sahabiah diturunkan saat itu, ayat wajib menutup aurat. Ada sahabat perempuan yang langsung ambil kurdennya supaya ditutup saat itu. Enggak nanya-nanya, enggak pakaian diskusi, enggak. Langsung sami'na wa ta'ana, tutup aurat, udah. Suruh puasa. Ya kan? Kadang-kadang kita ini terlalu banyak membantah. Bukan berarti kita nggak boleh diskusi, tapi ada mana yang layak didiskusikan, mana yang semestinya kita itu percaya sepenuhnya pada Maha Rahman, Maha Rahim, dan keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran penuh dengan rumus-rumus tentang peradaban. Salah satunya adalah, ya, para ulama menjelaskan diantaranya adalah surat Al-Asr. Maka ya, sebagian ulama mengatakan surat Al-Asr ini kualitasnya sepertiga Al-Quran atau sepertiga Islam.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Peradaban itu pasti ada di satu waktu. Kalau nggak ada di satu waktu, bukan peradaban namanya, pasti menempati waktu juga. Maka di Al-Asr ini juga menjelaskan, kalau kita mau menang peradaban itu, kita harus menang di dalam menggunakan waktu. Wal asri, demi waktu, demi masa. Bisa juga wal asri demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Ini insan manusia, karena peradaban itu isinya manusia. Manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka di sini kalau kita mau menang secara peradaban, iman nggak bisa dilepaskan, selalu iman. Wa amilus solihat, dan amal soleh. Amal soleh kita paham dari para ulama, amal soleh itu nggak akan diterima oleh Allah kalau nggak disertai dengan ilmu, nggak disertai dengan kefahaman. Maka Al-Fahmu Institut harus paham. Kalau nggak paham itu susah, itu kan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini adalah sistemnya Bapak Ibu. Sistem kita itu tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Sistem peradaban Qur'ani itu peradaban yang saling mengingatkan untuk kebenaran, saling mengingatkan dengan kesabaran, dengan penuh hikmah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau membahas landscape peradaban dan Ramadan itu sangat luas sekali ya. Saya rasa sudah panjang lebar, sudah kemana sampai Karang Badar. Berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan ya dari guru kita ya, hal-hal yang segar dan penting untuk kita semuanya. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Fi'il Habibur Rahman Al-Shirazi atas nasihat dan juga mau'izah hasanahnya terkait dengan bagaimana perang Badar itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting dalam indikator keimanan seorang muslim. Berikutnya kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Bapak Haji Suparto MED PhD, dan juga hari ini bersama kita Dr. Abdul Khair SHMH. Beliau adalah Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustaz, selamat datang. Beliau akan menyampaikan tema Ramadan dan reformasi yudisial. Jadi kalau tadi Ustadz Habibur Rahman terkait dengan sejarah, bagaimana sejarah itu mempengaruhi kita hari ini, dan insya Allah sama beliau akan menjelaskan bagaimana fenomena hari ini sehingga kita bisa menjadi muslim yang kuat, beriman, berislam, berilmu, dan juga beramal. Dalam konteks ini mungkin ada kaitannya dengan keadilan, kemaslahatan, dan juga kesejahteraan kita sebagai rakyat Republik Indonesia. Kepada Al-Ustadz, kepada Bapak kami persilahkan, falyatafadhol siyadatuhu masykuran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati, saya muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Dr. Fahmi Salim, Al-Ustadz Dr. Habibur Rahman Al-Shirazi, Al-Ustadz Dr. Suparto, hadirin hadirat yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap semangat, terpadu, terjalin bersama dalam rangka menuju Ramadan, bulan yang penuh keagungan dan kemuliaan. Semoga keberkahan bagi kita semua. Ya, saya dapat tema ini agak ngeri-ngeri sedap. Ya, kalau Ramadannya itu kita udah gak asing.
tapi bagaimana tinggal implementasi kita. Tapi kalau disebut itu reformasi yudisial, nah ini kalau disebut yudisial itu tidak sama dengan yudisium. Walaupun di dunia sama itu ada keputusan. Kalau yudisium kan keputusan terkait status mahasiswa. Kalau yudisial itu menunjuk kepada peradilan. Peradilan itu dari yang bawah pengadilan negeri, atasnya banding, atasnya lagi kasasi, dan bisa juga PK. Itu semuanya putusan itu. Nah, putusan itu bagaimana? Apakah putusannya amanah atau kebalikannya, hakimnya jujur atau kebalikannya, dan pada akhirnya menguntungkan atau tidak bagi para pencari keadilan. Karena kalau kita bicara judicial, itu adalah badan peradilan dari Mahkamah Agung sampai ke bawahnya. Nah, adapun saya di Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangannya yang diturunkan langsung dari konstitusi, melekat langsung. Pasal 24B itu menyatakan bahwa Komisi Yudisial itu berwenang untuk mengusulkan Hakim Agung dan wewenang lain, dalam kutip wewenang lain, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Jadi ada frasa itu wewenang lain. Tidak dapat ditafsirkan lain. Wewenang lain itu termasuk pengawasan. Di dalamnya ada pemantauan, investigasi, dan pemeriksaan yang ditujukan bagi individu hakim. Disebut perilaku hakim itu belakangan, didahului dengan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Nah, itulah yang dikenal sebagai kode etik dan pedoman perilaku hakim, KEP, KEPPH. Dan itu diatur dalam keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada tahun 2009. Kemudian dikuatkan dengan peraturan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial pada tahun 2012. Permasalahannya adalah kalau ingin dilakukan suatu reformasi, mereformasi itu kan merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Apakah kita melakukan satu terobosan, merekonstruksi, optimisasi, atau revitalisasi dengan bahasa yang sama, atau kita mendekonstruksi? Kalau mendekonstruksi itu membalik, menghancurkan yang lama, membuat yang baru, itu dekonstruksi. Kalau rekonstruksi hanya merubah. Rehabilitasi lah bangunan ini ya dirubah, tapi kalau dekonstruksi itu dihancurkan, dibuat yang baru. Terlepas dari itu, yang paling penting dalam kaitannya dengan diskusi kita pada hari ini adalah mentalitas daripada hakim itu sendiri. Karena kan sekarang ini banyak di jalanan kita lihat ada tagline berakhlak, berparadigma layanan akhlak. Tapi akhlaknya ini bukan dimaksudkan dalam pengertian akhlak dalam ajaran Islam. A yang pertama itu akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyalis, A-nya adaptif, K yang belakang kolaboratif. Nah, ini kan pintar-pintar kita yang cocok logi ini. Lulus sebagai pejabat. Nggak jadi pejabat tapi udah hafal duluan. Ya pejabat kan cuma nama aja lah. Tingkat harkat martabat yang paling tinggi mati husnul khotimah, udah nggak ada yang lain dah. Dan itu. Nah, etika itu kan ilmu tentang tingkah laku, perilaku. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk, itulah disebut etika. Tampilan bentuknya disebut moral. Nah, lalu bagaimana etika keterhubungannya dengan akhlak? Akhlak itu lebih luas daripada etika yang kita pelajari. Dia lebih luas, lebih komprehensif, lebih sistematis, lebih terintegralistik terhadap
kedudukan manusia. Ada tidak persamaannya? Sama kalau dalam hal ini melihat tabiat orangnya, perangai orangnya, apakah baik atau buruk, sama. Tetapi kalau etika, pendekatan penilaiannya itu akal, pikiran. Tapi kalau akhlak pasti nas, pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul. Dan itu banyak sekali diatur dalam Daritul Khamsah, dalam Maqasidus Syariah, menjaga yang 5 itu, menjaga keyakinan agama, Hifzuddin sampai keturunan, Hifzun Nasl, menjaga dia Hifzun Nas, menjaga akal, Hifzul akal, dan menjaga harta, Hifzul mal. Kalau kita panjangkan lagi, Daritul Khamsah ini sejalan seirama dengan sila-sila Pancasila yang 5. Jadi demikian luas paradigma keilmuan daripada Islam. Nah, sekarang kita dihadapkan pada masalah status hakim. Nah, ini kan statusnya berat ini, wakil Tuhan. Kalau saya mewakili istri saya tidak bisa, istri saya mewakili saya juga tidak bisa, ya kan? Tetapi kalau disebut wakil Tuhan, berarti dia tuh benar-benar harus menerapkan hukum yang sebenar-benar. Nah, sekarang hakim itu harus sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan tadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Judisial, ada 10. Masalah yang paling mendalam dari sekian disebutkan, hakim itu memiliki integritas, kapabilitas, kredibilitas, intelektualitas, profesionalitas, tas semua, ada kata yang lain. Yang ada paling berat isi tas. Ini permasalahan yang dari dahulu sampai sekarang. Isi tas itu yang menjadikan adanya praktek transaksional. Maksudnya transaksional, adanya suatu kondisi yang mempengaruhi pembentukan dalam putusan hakim. Putusan hakim itu adalah transaksional. Bukan hanya putusan, pelayanannya juga. Contoh yang hakim kena OTT di PN Depok, itu kan pelayanan tuh. Pelayanan untuk eksekusi dan lain sebagainya. Tetapi itu juga terkait dengan putusan dalam banyak perkara. Putusan itu istilahnya di 86-kan, diatur. Jadi contoh, kalau misalkan dosen dengan mahasiswa, itu kan juga ada tuh skripsi, tesis, disertasi yang transaksional itu. Ya, adanya plagiat. Begitu diteliti, plagiatnya 80%, 70%. Nah, putusan hakim kalau dia transaksional perlu dipahami, berarti putusan itu tidak murni lagi berdasarkan hukum dan keadilan. Kenapa? Karena sudah dilakukan suatu rekayasa dalam pertimbangan hukum, dalam rasio jurisprudensi. Misalkan seseorang saksi yang mengatakan dalam persidangan dan itu terungkap sebagai fakta di persidangan, dia ngomong A tetapi ditulis B di putusannya itu. Bahkan yang tidak pernah saksi sampaikan di persidangan ternyata ada di pertimbangan hukum. Begitupun sebaliknya, pertimbangan hukum yang seharusnya dimuat karena disebut tidak dimuat, karena ini akan kemudian semuanya itu akan menunjuk kepada amar putusan. Itu banyak, dan itu saya sampaikan waktu saya fit and proper test di DPR. Saya sampaikan Tom Lembong itu hakim bilang tidak ada mens rea. Kalau tidak ada mens rea itu tidak ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan berarti tidak ada niat jahat. Dengan demikian tidak adanya kesalahan seseorang, tidak mungkin orang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Itu ada azasnya itu. Actum non facit reum nisi misi mens rea, atau bahasa Belandanya Gensstraf Sonderschuld.
Jadi kesalahan seseorang itu sebagai dasar tindak pidana. Nah orang kalau nggak salah nggak mungkin dipidana walaupun perbuatannya ada. Misalkan dalam keadaan overmah, not wear, not stand. Misalkan beginilah. Orang itu membunuh seseorang karena dia membela diri, mempertahankan dirinya. Akhirnya terjadilah pertarungan. Orang yang bermaksud membunuhnya tiba-tiba dia terbunuh. Itu dimaafkan. Karena itu untuk membela diri, pembelaan darurat. Nah, sehingga dasar daripada kesalahan itu harus ada. Nah sekarang kalau hakimnya bilang Tahun Lembong tidak ada mens rea tapi dipidana, dalam putusannya bagaimana? Nah itu Komisi Yudisial yang lalu itu telah membuat putusan dalam sidang pleno. Karena kan Tahun Lembong melaporkan ke KAI. Itu divonisnya hukuman sanksinya itu 6 palu 6 bulan. Tapi apakah MA menyetujui dan menindaklanjuti? Wallahu alam. Karena KAI tugasnya hanya merekomendasikan, mengusulkan. Nah ini kan gak enak. Ibu kalau merekomendasikan, mengusulkan kepada suami mau gak? Mau gak? Saya tanya dulu dia mau gak? Rekomendasi, saya mau kawin lagi mau gak? Nah, apa? Misalkan istri Ada surat rekomendasi nikah lagi. Nah ini yang perlu syarat ini kadang salah Sar. Perlu sama tahu masalah adil. Kamu ya tidak akan adil kalau kamu nikah lagi. Adil Bu, tidak matematis. Salah kalau dibilang adil itu matematis. Adil itu kan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kalau menurut Aristoteles adil itu proporsional. Nah ada keadilan komunitatif, ada keadilan direktif. Abdul Hair kan orang Jakarta, orang Menteng nih. Biaya hidup di Menteng berapa makan? Menteng mana dulu? Bukan Menteng Wadas, Menteng ini San. Menteng ini nih. Menteng ini ya? Menteng ini. Bukan menteng atas? Bukan, Menteng Menteng atas pulau, mah. bukan? Embung. Makan di sini berapa sehari? Iya. 100.000 kan sekali makan? Ya. Iya. Bedak, minyak wangi. Mahal lah. Kalau saya kawin lagi sama orang Ciamis di pinggir laut, mohon maaf. Apakah 100.000? Kan udah sama. Itu adil. Dan itu kan hak prerogatif laki-laki ya. Ini kadang kaum perempuan serang balik kita, ujungnya baku hantam. Nah itu keadilan. Jadi hakim itu harus melihat aspek keadilan itu benar-benar diterapkan. Karena walaupun hukum positif itu mengatur, tapi juga harus melihat keadilan yang tumbuh di masyarakat. Walaupun tidak ditulis secara ekspresif berbis dalam undang-undang, tapi nilai-nilai keadilan berdasarkan kesusilaan, berdasarkan pandangan agama itu juga harus diperhatikan. Nah itu kembali kepada etik daripada hakim itu. Jadi hakim di sini haruslah mencerminkan pemahaman dia secara utuh. Dia harus profesionalitas selain berdisiplin tinggi. Dua azas ini, dua prinsip ini disebutkan dalam kode etik dan perilaku hakim. Terkait dengan dia membuat putusan harus berdisiplin tinggi dan profesionalitas. Menunjuk kepada putusannya. Nah itu ternyata putusan yang terkait dia disiplin tinggi, dia profesionalitas. Hakim diwajibkan untuk selalu menerapkan hukum acara secara benar. Hukum acara, hukum formil. Kalau dia tidak menerapkan hukum acara secara benar, dia kena sanksi etik. Sanksinya etik itu ada 3 jenis, rendah, sedang, berat. Beratnya itu bisa pemberhentian dengan hormat, dengan hak pensiun, bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi nggak main-main. Nah, di sisi lain dia dikenakan sanksi etik, dia juga dikenakan sanksi pidana. Contoh yang kemarin ini, yang di PN Depok. Itu bisa dua-duanya. Karena etika dan hukum itu adalah sebenarnya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan. Edward Warren itu ketua Mahkamah Agungnya Amerika mengatakan, etika itu ibarat lautan.
adapun kapal itu adalah hukumnya. Jadi etika itu merupakan sebagai dasar fondasi bekerjanya hukum dalam ranah sosial. Etika itu mendahului bekerjanya hukum. Etika itu nanti terkait dengan salah satu gatra komponen dalam sistem hukum, yaitu legal culture. Karena selain legal culture ada legal structure, ada legal substance. Etika ini harus berjalan beriringan sejalan. Jadi etika pada akhirnya akan memperadabkan rule of law. Kalau di sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan yang dimaksudkan di sini menunjuk kepada keadilan hukum. Kalau beradab itu menyangkut peradaban, pasti di dalamnya ada akhlak. Kalau keadilan sosial yang di sila kelima itu bukan keadilan dalam pandangan hukum, itu adalah demokrasi ekonomi terkait keadilan dalam pemenuhan perekonomian dan bagaimana negara bertanggung jawab untuk kemakmuran. Itu falsafahnya. Nah, kemanusiaan yang adil yang beradab itulah semua manusia di Indonesia, bukan hanya hakim, apalagi hakim, karena sangat dekat dia dengan putusan yang dibuatnya itu. Putusan itu harus menjadi tolok ukur dari bekerjanya kekuasaan kehakiman melalui peradilan yang bersih. Nah, permasalahannya kami ini di Komisi Judisial, Ustaz, ibu-ibu perlu dipahami, pernah dilemahkan, dan pelemahan itu sampai sekarang masih terasa. Nah, ini berat nih, mau minum obat kuat tidak ada kuatnya. Jadi masalahnya apa? Pernah ada undang-undang yang kuat, undang-undang pertama, karena pertama dia kuatlah. Undang-undang 2 tahun 2004 tentang komersial. Terjadilah perdebatan sengit antara Mahkamah Agung dengan Komisi Judisial. Berujung pada pengujian Undang-Undang Akwo pada tahun 2006. Dengan dasar putusan itu dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa KAI adalah tidak sederajat dalam melakukan check and balance system terhadap Mahkamah Agung. Tidak dapat dibenarkan. Nah, dengan dasar itu kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 guna perubahan undang-undang yang lama. Yang paling penting adalah KAI tidak dapat untuk melakukan pemeriksaan yang hasilnya itu dapat dilangsungkan, disegerakan, tapi harus direkomendasikan kepada Mahkamah Agung. Terhadap MK, KAI tidak dapat melakukan pemeriksaan. MK menyatakan tidak benar dan tidak dapat KAI melakukan pemeriksaan terhadap hakim MK. Dan lebih-lebih lagi, terhadap putusan pengadilan yang terdapat teknis judisial, terdapat penyimpangan hukum acara, itu selalu menjadi ruang perdebatan yang pada akhirnya Mahkamah Agung mengatakan pada peraturan bersama, yang peraturan bersama tahun 2012 itu adalah menetapkan bahwa terhadap adanya penyimpangan hukum acara yang dikenal dengan teknis judisial menjadi wewenang Mahkamah Agung. Adapun jikalau Komisi Judisial ingin melakukan pemeriksaan, maka Komisi Judisial mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk pemeriksaan bersama. Jadi kan tidak netral lagi, tidak menjadi suatu hal yang mandiri. Nah, itu permasalahan kita. Padahal awalnya dibenarkan tahun 2009, tapi ada judicial review ke Mahkamah Agung. Nah, itu dibatalkan, dikuatkan dalam peraturan bersama tahun 2012 yang menyatakan demikian. Nah, sekarang masalahnya kan memang ada di putusan. Putusan itu transaksional. Jadi kalau misalkan di pidana, seseorang dikriminalisasi, itu dia ada rekayasa silogisme deduktif, karena kita bukan induktif, adalah deduktif.
deduktif, dari umum ke khusus, dari premis mayor, minor ke polisi. Nah kalau yang disebut kriminalisasi itu pasti kondisi awalnya sudah dirumuskan, ditentukan di premisnya itu untuk dihubungkan ke premis atasnya sehingga orang dipidana. Contoh di sini ada Ustadz Anu. Ustadz Anu nggak ada. Saya sampaikan waktu di DPR terhadap putusan Ustadz Farid Ahmad Obah, Ustadz Zain, Ustadz Anu, itu katanya ada delneming, ada penyertaan. Saya cari-cari, tidak ada bukti penyertaan. Penyertaan itu kan berjamaah. Kalau seseorang dituntut 5 maka 5 orang itu harus dibebaskan. Kalau dari 5 itu tidak terbukti 1 saja sebagai penyertaan, maka semuanya harus dibebaskan. Karena dalam penyertaan ada mens rea yang bersifat ganda, ada subjektif on element atau dolus atau offset yang ganda. Jadi ada perjumpaan pemufakatan jahat. Di mana? Kapan? Siapa saksinya? Nggak ada. Jadi harus ada pemufakatan jahat dalam delik penyertaan. Oleh karenanya itu harus dibuktikan. Kapan, di mana, siapa saksinya terjadinya itu. Nggak ada, tapi itu dikenakan. Itu saya sampaikan waktu di saat fit and proper test. Termasuk Haji Munarman yang dikenakan delik serupa. Tidak ada itu. Sampai saya nyatakan putusan hakim yang transaksional dalam hal ini mengandung kriminalisasi, putusan kepada Habib Rizik. Putusannya itu, teorinya itu, landasan berpikirnya, residensinya plagiat. Nah benar nggak putusan hakim plagiat? Saya aja kalau ada mahasiswa plagiat, saya coret-coret. Karena saya tinggal minta aja CD-nya, flash disk, Turnitin, atau kitab blog Turnitin. Nah, kelihatan itu warna plagiatnya, sumbernya dari mana, sampai S3. Nah ini pertimbangan hukum plagiat. Karena kan dalam pertimbangan itu kan harus mendalilkan teori terkait dengan perkara yang dimaksud. Nah semuanya itu teori-teori yang diambil, saya baca ini aneh teori ini, nggak ada di buku-buku, nggak ada. Baik yang klasik modern nggak ada. Saya curiga, saya ternitin itu plagiat pemikiran hakim itu yang melandasi pemikirannya, teori yang dibangun itu plagiat terhadap skripsi S1 Universitas Sumatera Utara. Coba, itu apakah perbuatan terpuji? Itu adalah perbuatan tercela. Itu adalah melanggar kode etik dan pedoman etik hakim. Tepatnya dia tidak berdisiplin tinggi, dia tidak profesional. Tapi kalau dilaporkan sekarang udah kadaluarsa karena udah 3 tahun. Itu. Ya itulah masalah-masalah kita terkait dengan tema kita hari ini. Masalah kita tuh banyak, bukan hanya terkait dengan bagaimana putusan, tapi juga dominasi dalam praktik transaksional itu. Dominasi itu orang tuh punya kapital, dia punya kuasa, sehingga memang hukum ini ya secara teoretik dia gatra yang terlemah karena dipengaruhi oleh ekonomi dan politik. Itu ada dalam kajian-kajian akademik lah, ada diskursus. Sehingga pula, nah ini kita susah. Kita apa yang kita ingin bangun ke depan? Apakah benar-benar kepastian hukum? Atau hanya keadilannya tanpa menegasikan kepastian hukum? Itu juga salah, tidak mungkin. Semakin tinggi kita mengedepankan keadilan tanpa menghiraukan kepastian, akan mendatangkan ketidakadilan yang tertinggi pula. Demikian sebagainya. Itu kan diskursus, kalau masalah hukum tuh akan melihat ke sana tuh. Summum ius, summa rex, summa injuria, summa crux. Itulah pertarungan. Sedangkan dalam aksiologi hukum kita itu disebutkan kepastian hukum yang adil. Itu disebutkan dalam pasal 28D ayat 1. Tetapi kembali ke KAI. Kita ini terkait dengan tujuan hukum yang saya sebutkan tadi, dalam halnya bekerjanya sistem hukum di peradilan, kita ini dianggap sebagai supporting organ, lembaga penunjang, pendukung. Saya nggak mau, saya tolak.
bahwa KAI tidak lagi disebutkan penunjang, pendukung, auxiliary, supporting organ, tidak. KAI adalah lembaga penyempurna dalam bekerjanya sistem hukum, dalam mewujudkan peradilan yang bersih guna kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dia adalah penyempurna. Kalau tidak ada KAI tidak akan sempurna. Itu saya sampaikan di mana-mana. Karena saya berpegang teguh kepada dalil malayatibul wajibu ila fihi fahuwa wajib. Sesuatu itu menjadi sempurna karena sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Saya gunakan dalil itu. Karena dia sebagai penyempurna dalam mewujudkan peradilan yang bersih dalam rangka kekuasaan kehakiman, maka Komisi Yudisial adalah hanya satu-satunya lembaga yang mengawasi terkait dengan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hanya KAI. Kalau ada hanya kan 5 huruf, yang lain tidak bisa. Ini kan mafhum mukhalafah. Kalau di hukum itu mafhum mukhalafah itu argumentum an contrario. Hanya dia, di luar itu tidak. Itu harus dikunci. Tidak seperti sekarang. Ada istilah pengawasan internal dari Mahkamah Agung, ada pengawasan eksternal KAI. Dua-duanya ini, dua barang ini dan dualistik. Diferensiasi. Kalau dualisme, diferensiasi pasti tumpang tindih. Banyak terjadi. Disorientasi, disharmoni, overlapping. Diakui pula oleh Prof. Sunarto, Ketua Mahkamah Agung. Dan sering saya sampaikan saat audiensi dan kemarin juga saat memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Ketua Tinggi Pengadilan Banding dan tingkat pertama di Mahkamah Agung. Nah, itu harus kita terapkan bahwa terhadap pengawasan terkait pelanggaran etika perilaku hakim hanya KAI. Kalau udah hanya udah, yang lain halas, tidak bisa. Dan oleh karena itu posisi KAI harus direvitalisasi dalam revisi Undang-Undang 14/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Jadi revisi kedua Undang-Undang Komisi Yudisial itu harus ada. Tanpa adanya revisi tidak akan pasti dan tidak akan hukum itu berlaku adil. Kemudian kalau kita bicara hukum tidak hanya represif tapi kan ada preventif. Nah, itulah ada peningkatan kapasitas pencegahan lah. Ada itu di Biro KAI terkait dengan pencegahan. Itu yang saya inginkan. Semoga semuanya itu mampu terwujud. Lagi-lagi di sini kan ada pertemuannya dengan lembaga legislatif. KAI itu bertanggung jawab kepada rakyat melalui legislatif. DPR. Berarti di sini penguatannya itu harus disetujui oleh lembaga legislatif karena dia yang membuat undang-undang, merevisi undang-undang. Dan kedepannya ya keterlibatan masyarakat juga harus ditingkatkan. Ya, jadi kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain, termasuk dengan Muhammadiyah, termasuk dengan Fordai, Forum Damai, termasuk dengan MIUMI, termasuk dengan Majelis Ulama, itu harus ada. Cuman kan ini ya harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Harus ada kajian bahwa bagaimana peranan akhlak dalam dimensi epistemologi Islam itu adalah terkait dengan etika. Dalam hal ini adalah memajukan etika hakim. Nah, itu ada kajiannya itu. Apakah yang harus diterapkan agar hakim itu benar-benar sebagai wakil Tuhan lah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jadi azas-azas prinsip-prinsip itu kan yang 10 tadi saya sebut itu kan penilaian manusia. Nah, kalau akhlak kan memang sumbernya dari nas. Nah, itu bagaimana diturunkan, kemudian bagaimana penerapannya. Nah, itulah kemudian nanti masuk menjadi materi dalam undang-undang. Dengan demikian ada soal fasisasi, pelarutan antara hukum Islam ke dalam hukum positif. Nah, saya membuat teori soal fasisasi itu dalam disertasi saya. Bagaimana saya
mampu mentransformasikan secara teoretik bekerjanya hukum positif, tetapi dipengaruhi oleh nilai-nilai maslahat hukum Islam. Teorinya solvatisasi, panjang kali lebar kali tinggi, tetapi tidak lebar tidak tinggi adalah masalah keputusan. Gitu. Keputusannya bagaimana hakim ini mampu dapat menghadirkan maslahat bagi pencari keadilan. Dan oleh karenanya hakim itu kembali kepada jati dirinya, kepada dia punya ketakwaan, dan juga dia punya integritas selain intelektualitas dan profesionalitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Tidak terasa waktu telah berjalan begitu singkat. Dan kita sampai pada akhir acara pada kajian pada pagi hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.